warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maindiati. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Fikih Muamalah. Terima kasih. Soal nomor 1 adalah jelaskan pengertian, syarat, dan rukun akad. Adapun syarat akad adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat orang yang bertransaksi antara lain berakal, balik, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Lalu yang kedua, syarat barang yang diakadkan antara lain itu bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dan barang itu diketahui keberadaannya. Yang ketiga, syarat sikhat. Dilakukan dalam satu majelis, ijab dan kabul harus ucapan yang bersambung. Ijab dan kabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Berikut ini adalah rukun dari akad. Dilihat dari pengertiannya, dalam melakukan akad berarti setidaknya harus ada dua pihak yang terlibat. Pihak-pihak ini termasuk dalam rukun akad. Berikut ini adalah dari rukun akad. Yang pertama, dua orang atau lebih yang melakukan akad transaksi disebut akidain. Lalu yang kedua, sikhat ijab dan qabul. Selain dua pihak dalam akad, harus ada ijab dan qabul atau pernyataan memberi dan menerima dari kedua belah pihak. Lalu yang ketiga ada maqud alaih, yaitu sesuatu yang diakadkan. Dari rukun ketiga ini adalah harus ada benda atau hal yang diakadkan. Misalnya jual beli tanah, maka tanah adalah maqud alaih. Soal yang kedua adalah jelaskan akad produk penghimpun dana di perbankan syariah, tabungan, giro, dan deposito, serta penjelasan skema dan contohnya. Yang pertama ada tabungan. Pengertian dari tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah tabungan merupakan simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, atau alat lainnya yang sama dengan hal itu. Akad wadiah yat amanah merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan atau barang yang dititipi, tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan, berhak meminta biaya penitipan. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barang. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggung jawabnya. Berikut ini adalah skema akad dari wadiah yat amanah. Yang pertama ada nasabah sebagai penitip, lalu menitipkan barang ke bank sebagai penerima. Yang kedua, nasabah menitipkan biaya ke bank. Yang ketiga, nasabah menarik uang dengan kartu ATM. Berikut ini adalah contoh dari penerapan akad wadiah yat amanah adalah pada produk Safe Deposit Box atau yang disingkat SDB. Dalam skema ini, nasabah menitipkan barangnya kepada bank syariah. Pada saat awal transaksi, akad sudah disepakati adanya sewa penyimpanan atau jasa penjagaan atau pemeliharaan dari barang titipan tersebut, sehingga pihak bank syariah boleh mengenakan biaya kepada nasabah. Lalu berikutnya adalah dari akad wadiah yat dhamanah. Akad wadiah yat dhamanah adalah titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Berikut ini adalah akad dari wadiah yat dhamanah. Yang pertama ada nasabah menitipkan dana ke bank. Yang kedua, lalu bank memanfaatkan dana sebagai pengguna dana. Yang ketiga, pengguna dana melakukan bagi hasil dengan bank. Lalu yang keempat, bank memberikan bonus kepada nasabah. Berikut ini adalah contoh dari akad wadiah yat dhamanah dalam esensi court adalah pada produk tabungan.
Dalam skema ini, nasabah memberikan dana kepada pihak bank guna untuk dititipkan dalam bentuk rekening tabungan. Dana titipan nasabah kemudian dipergunakan oleh bank syariah, baik untuk kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Nasabah tidak boleh memberi syarat adanya manfaat, seperti syarat minta diberi hadiah dan sebagainya, agar tidak terkena riba. Kemudian, akad wadiah dalam esensi syariah yaitu bisa dilihat pada penitipan kendaraan. Namun kendaraannya dipergunakan oleh penerima titipan. Kendaraan tersebut dipergunakan tetapi tidak dihilangkan maupun dijual. Penerima titipan wajib mengembalikan kendaraan tersebut sesuai dengan kondisi semula. Jika kendaraan tersebut hilang, maka si penerima titipan tersebut harus mengganti barang titipan tersebut. Pengertian dari giro adalah menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, Bab 1 adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lain, atau dengan cara pemindah bukuan. Berikut ini adalah pengertian dari akad wadiah yat amanah, yaitu sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada bank syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yat amanah, yaitu dengan dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media, cek kue, dan milik giro. Berikut ini adalah skema dari akad wadiah yat amanah. Yang pertama ada nasabah menitipkan barang ke bank, lalu yang kedua nasabah menitipkan biaya kepada bank, yang ketiga nasabah menarik uang dengan kartu cek. Contoh dari akad wadiah yat amanah ini adalah penerima simpanan disebut yat amanah, yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Jadi, pengguna uang titipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada sepemilik uang, dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip yat amanah sebagai tangan amanah menjadi yat amdamanah, tangan menanggung. Berikut ini adalah pengertian dari akad wadiah yat dhamanah dan skema dari akad wadiah yat dhamanah. Akad wadiah yat dhamanah adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada bank syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yat dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media, cek koi, dan milik giro. Nasabah mendapatkan bonus dari bank karena uang yang dititipkan boleh diputar kepada pihak ketiga. Berikut ini adalah skema dari akad wadiah yat dhamanah. Yang pertama itu nasabah menitipkan dana kepada bank. Lalu yang kedua, bank sebagai penerima melakukan pemanfaatan dana dengan penggunaan dana. Lalu yang ketiga, pengguna dana bagi hasil dengan bank. Yang keempat, bank memberikan bonus kepada nasabah. Berikutnya adalah contoh dari yat dhamanah, yaitu pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang. Namun sebaliknya, bila mengalami kerugian juga harus tanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana, di samping jaminan keamanan uangnya, juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya, bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atau pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun persentase, dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.
Pengertian dari deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Berikut ini adalah jenis akad deposito dengan menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah kerjasama antara dua belah pihak, yang satu memberikan modal, yang satu memberikan tenaga. Jika untung keuntungannya dibagi dua, jika rugi kerugiannya ditanggung si pemodal. Berikut ini adalah skema dari akad mudharabah dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, deposan menitipkan dana ke bank mudharib sebagai pengelola. Yang kedua, bank melakukan pemanfaatan dana ke pengusaha. Yang ketiga, pengusaha bagi hasil dengan bank. Lalu yang keempat, bank bagi hasil dengan deposan dengan jangka waktu untuk menarik dana sesuai kesepakatan dengan awal. Berikut ini adalah deposito dengan menggunakan akad mudharabah. Dengan aplikasi yang diterapkan di dalam perbankan, akad mudharabah umumnya ditetapkan dalam berbagai macam produk pembiayaan dan pendanaan. Jika dilihat dari sisi penghimpun dana, maka mudharabah akan diterapkan pada tabungan berjangka yang dimaksudkan dalam tujuan khusus seperti tabungan kurban, tabungan haji, dan lain sebagainya. Selain itu, deposito ini juga akan diterapkan pada deposito biasa dan deposito spesial. Deposito spesial adalah dana yang dititipkan oleh nasabah khusus bagi bisnis tertentu, misalnya ijarah saja atau murabahah saja. Dari sisi pembiayaan, mudharabah ini diterapkan sebagai pembiayaan modal kerja, seperti untuk model kerja jasa dan perdagangan. Selain itu juga digunakan sebagai investasi khusus yang sering disebut dengan istilah mudharabah muqayyadah. Dalam hal ini, sumber dana khusus dengan pembayaran khusus dilengkapi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dari Shahibul Mal. Selanjutnya soal dengan nomor 3, yaitu jelaskan akad produk penyaluran dana di perbankan syariah. Yang pertama, prinsip jual beli dengan murabahah salam istisna. Yang kedua, prinsip bagi hasil mudharabah musyarakah. Yang ketiga, prinsip sewa atau upah ijarah IMBT. Yang keempat, prinsip pinjaman qardul hasan serta penjelasan skema dan contohnya. Berikut ini adalah pengertian dari prinsip jual beli. Pengertian jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dari jual beli adalah penukaran barang dengan uang. Murabahah dalam jual beli. Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad bai, murabahah bil wa'di li syira, dan bai murabahah lil amri li syira. Nilai keuntungan yang didapat perbankan tergantung pada margin laba. Pembiayaan akad murabahah ini dijalankan dengan basis ribun laba melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Akad murabahah juga termasuk ke dalam bai'ul amanah, yang berarti sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Berikut ini adalah alur dari skema murabahah. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah. Lalu yang kedua, jika permohonan nasabah diterima, bank melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah membayar dengan DP, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan oleh bank. Lalu yang ketiga, bank membeli barang ke dealer secara tunai dan agar langsung diantar ke nasabah. Lalu yang keempat, setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank. Yang kelima, bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah. Pengertian salam dalam jual beli adalah
Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari resiko yang merugikan bank. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah satu atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Berikut ini adalah alur dari skema salam. Yang pertama, penjual dan pembeli menggunakan akad salam. Lalu yang kedua, pembeli membayar kepada penjual. Yang ketiga, penjual mengirimkan barang ke muslam fihi. Yang keempat, jika barang pesanan sudah selesai, maka muslam fihi mengirimkan barang pesanan tersebut kepada pembeli dengan sebagai terima barang dari muslam fihi. Pengertian istisna dalam jual beli. Dalam lembaga keuangan syariah, istilah istisna dapat kali digunakan. Lalu apakah yang dimaksud dengan istisna? Istisna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak satu sebagai pemesan ke pihak dua sebagai produsen. Adapun dalam istisna, pemesan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Singkat kata, produsen harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesan. Akad istisna sudah dikenal sejak dahulu kala di zaman Rasulullah. Nabi Muhammad SAW di salah satu riwayatnya, Rasulullah diceritakan memesan cincin dari perak. Bentuk pemesanan barang tersebut masuk ke dalam akad istisna. Lalu, akad ini pun di zaman-zaman selanjutnya disepakati oleh ulama sebagai salah satu akad perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Berikut ini adalah skema dari akad istisna. Berikut alurnya. Yang pertama, nasabah memesan barang kepada bank selaku penjual. Dalam pemesanan barang telah dijelaskan spesifikasinya, sehingga bank akan menyediakan barang sesuai dengan pesanan nasabah. Lalu yang kedua, setelah menerima pesanan nasabah, maka pihak bank akan segera memesan barang kepada pembuat atau produsen. Produsen akan membuat barang sesuai pesanan bank. Yang ketiga, bank menjual barang kepada pembeli atau pemesan dengan harga sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, setelah barang selesai dibuat, maka akan diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah pihak bank. Berikut ini adalah contoh dari akad istisna, yaitu ialah saat kita memesan lemari kepada pengrajin lemari sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Barangnya perlu dibuatkan terlebih dahulu, dan pembayarannya tidak mesti harus ada rasul mal di awal akad. Jadi, hal yang mesti diperhatikan dalam akad istisna ini ialah karena merupakan akad jual beli yang penyerahannya barang yang ditangguhkan, maka spesifikasi barang harus diperjelas sehingga jika ada ketidaksesuaian, pihak pembeli atau pemesan bisa melakukan qiyar dengan membatalkan, mengembalikan barang, meminta pengembalian dana, atau pertanggungjawaban. Berikutnya adalah prinsip bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Mudharabah diambil dari kata dor, secara etimologis bermakna memukul atau berjalan. Sementara secara konseptual, pengertian mudharabah berarti akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal 100% dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha cara mudharabah ini kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam ikatan kontrak. Bila kemudian ada kerugian, maka itu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka si pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Berikut ini adalah prinsip sewa atau upah ijarah IMBT. Ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik yang disebut IMBT. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa barang atau upah mengubah atau jasa dalam waktu tertentu.
dengan pembayar sewa atau upah. Sedangkan IMBT adalah kombinasi antara akad ijarah, sewa menyewa dengan murabaha jual beli. Berikut ini adalah skema dari akad ijarah. Yang pertama, ada nasabah sebagai penyewa memesan barang atau objek untuk disewakan ke bank syariah sebagai pemberi sewa atau jasa. Lalu yang kedua, bank syariah membeli barang pesanan nasabah ke penjual. Yang ketiga, bank syariah melakukan sewa beli ke nasabah tersebut. Berikutnya adalah skema dari IMBT dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, bank dan nasabah memesan objek sewa. Lalu yang kedua, bank membeli objek sewa ke penjual sebagai supplier. Yang ketiga, bank melakukan sewa beli kepada nasabah. Ini adalah contoh dari ijarah, yaitu seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada bank syariah untuk menyewa alat-alat berat itu. Maka nasabah akan membayar sewa alat-alat berat tersebut kepada bank syariah. Berikutnya adalah contoh dari IMBT, yaitu seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada bank syariah untuk menyewa alat-alat berat itu. Akan tetapi, jika ternyata alat-alat tersebut akan terus dibutuhkan dan dia kemudian memutuskan untuk membelinya, dia bisa melakukannya dengan ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu menyewa peralatan tersebut dan pada akhir masa sewa, nasabah membelinya. Berikutnya adalah prinsip pinjaman Qardul Hasan. Al-Qard Al-Hasan adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum Al-Qard Al-Hasan. Qard secara bahasa berasal dari kata al-qad. Harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Maksudnya, jadi harta yang dipinjamkan kepada seseorang itu bukan milik orang lain, tetapi miliknya sendiri. Berikut ini adalah skema dari Qardul Hasan, yaitu Al-Qard, dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, nasabah sebagai muqtarid dan bank syariah sebagai murid menggunakan akad qard. Lalu yang kedua, bank syariah meminjamkan dana kepada nasabah, lalu bank syariah memberikan modal usaha kepada usaha. Lalu yang ketiga, nasabah melakukan pengolahan kepada usaha. Yang keempat, usaha memberikan modal keuntungan dari 100% keuntungan dan pengembalian modal tersebut. Nomor 4. Jelaskan akad produk jasa di perbankan syariah. Yang pertama, transfer, wakalah, 2 garansi bank, kafalah, 3 hawalah, 4 rain, serta penjelasan skema dan contohnya. Pengertian dari wakalah adalah pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan syarat. Yang pertama, orang yang memberi amanat harus orang yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap urusan yang akan diamanatkan. Yang kedua, yang diberi wewenang harus sudah balik dan berakal sehat. Yang ketiga, masalah yang akan dikuasai harus diketahui serta dipahami oleh orang yang diberi wewenang tersebut. Berikut ini adalah skema dari akad wakalah dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, nasabah 2 meminta transfer kepada nasabah 1. Yang kedua, nasabah 1 memberikan amanat dan ujrah kepada bank yang ditunjukkan untuk nasabah 2. Yang ketiga, bank memberikan uang yang telah diamanatkan oleh nasabah 1. Berikutnya adalah dengan produk garansi bank dengan menggunakan akad kafalah. Akad kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung, dengan syarat yang pertama, jumlah utang yang ditanggung harus sudah resmi dan tetap. 2. Jumlah yang ditanggung sudah diketahui. Yang ketiga, penanggung yang disyaratkan harus orang yang ahli dalam penggunaan uang atau harta. Berikut ini adalah skema dari akad kafalah dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, pemilik proyek melakukan akad dengan nasabah atau kontraktor.
Lalu yang kedua, nasabah melakukan akad dengan bank. Yang ketiga, nasabah mengirimkan BG ke pemilik proyek. Keempat, nasabah melakukan pengerjaan proyek. Yang kelima, bank menjamin pelaksanaan proyek. Lalu yang keenam, pemilik proyek menagih ke bank jika nasabah wan prestasi. Yang ketujuh, bank membayar ke pemilik proyek jika nasabah wan prestasi. Yang kedelapan, pemilik proyek memiliki hasil dari proyek tersebut. Berikut ini adalah pengertian dari hawalah. Hawalah adalah akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak yang lain dengan syarat yang pertama, kerelaan dari muhil, yang kedua, adanya persetujuan dari pemberi hutang atau muhal yang haknya dialihkan kepada orang lain, yang ketiga, adanya kesepakatan antara orang yang menanggung hutang dengan orang yang mengalihkan hutang. Ini adalah skema dari akad hawalah dengan penjelasan skema sebagai berikut. Yang pertama, muhil melakukan akad dengan bank sebagai muhal alai. Yang kedua, muhil mengirim barang ke nasabah. Yang ketiga, muhil mengirim invoice ke bank. Yang keempat, bank membayar utang nasabah ke muhil. Lalu yang kelima, bank menagih utang ke nasabah. Dan yang keenam, nasabah membayar utang ke bank. Berikut ini adalah contoh dari akad hawalah, yaitu sebagai berikut. A berpiutang kepada B sebesar 5 dirham. B berpiutang ke C sebesar 5 dirham. B kemudian mengalihkan hak menuntut piutang yang berada pada C ke A sebagai janji pembayaran hutang B ke A. Jadi hiwalah muqayyadah pada satu sisi merupakan hiwalah al-haq karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A, pemindahan hak. Dari sisi lain sekaligus merupakan hiwalah al-dain karena B mengalihkan kewajiban kepada A menjadi kewajiban C kepada A, yaitu pemindahan kewajiban. Hiwalah tidak terikat sebagai mutlak. Pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang muhil pihak pertama kepada muhal pihak kedua. Berikut ini adalah pengertian dari ran. Ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya atau disebut dengan gadai. Dengan syarat yang pertama, barang yang digadaikan milik nasabah sendiri. Yang kedua, jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai real pasar. Ini adalah skema dari akad ran dengan penjelasan skema sebagai berikut. Yang pertama, murtahin melakukan akad dengan rahin. Yang kedua, rahin menyerahkan barang kepada murtahin. Yang ketiga, murtahin memberikan utang sesuai taksiran barang kepada nasabah. Yang keempat, nasabah membayar utang untuk menebus barang. Yang kelima, murtahin mengembalikan barang. Berikutnya adalah sraf. Sraf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya dengan syarat yang pertama, bukan untuk spekulasi untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan untuk transaksi atau berjaga-jaga simpanan. Yang ketiga, jika transaksi dengan mata uang sejenis, nilainya harus sama dan tunai. Yang keempat, jika berbeda jenis, maka dilakukan dengan kurs yang berlaku pada saat itu dan tunai. Berikut adalah penjelasan skema dari sraf. Yang pertama, nasabah dan bank melakukan akad sraf. Yang kedua, nasabah memberikan valuta kepada bank untuk ditukar dengan valuta asing. Yang ketiga, bank memberikan valuta asing sesuai dengan kurs kepada nasabah. Soal nomor 5. Jelaskan akad-akad di pasar modal syariah serta penjelasan skema dan contohnya. Yang pertama ada saham syariah. Saham syariah adalah sebuah surat berharga yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten, di mana dalam kegiatan usaha dan cara pengolahannya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Berikutnya adalah pengertian dari saham syariah musyarakah.
Akad musyarakah adalah akad kerja antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana atau dengan cara menyertakan modal dalam bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Berikut ini adalah saham syariah dengan skema saham syariah musyarakah. Dengan penjelasan skema sebagai berikut. Yang pertama, emiten menawarkan saham kepada investor. Yang kedua, investor membayar atau setor dana untuk menanam saham. Yang ketiga, emiten memberikan saham kepada investor. Berikut ini adalah pengertian dari saham syariah mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana sohibul mal dan pengelola dana yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungannya dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, dan bila terjadi kerugian ditanggung oleh sepemilik dana, kecuali disebabkan oleh kesalahan pengelola dana. Ini adalah skema saham syariah mudharabah dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, investor menyetor dananya kepada bursa efek untuk dikelola membeli saham. Lalu yang kedua, bursa efek memperjualbelikan saham melalui emiten. Yang ketiga, emiten memberikan saham yang sudah dikelola kepada investor. Berikutnya adalah suku ijarah. Suku ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Suku ijarah adalah suku yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah. Suku ijarah terdiri dari suku kepemilikan aset berwujud yang disewakan, suku kepemilikan manfaat, dan suku kepemilikan jasa. Berikut ini adalah skema suku ijarah. Berikut penjelasan skemanya. Yang pertama, pengalihan manfaat objek ijarah. Lalu yang kedua, investor menyerahkan kekuasaan kepada pemberi sewa untuk melakukan proyeknya. Lalu yang ketiga, pemberi sewa menyewakan jasa tersebut kepada para pihak ketiga. Yang keempat, pihak ketiga membayar sewa ke emiten. Lalu yang kelima, emiten membayar cicilan dan sisa fee ijarah ke investor. Berikut ini adalah pengertian dari suku mudharabah. Suku mudharabah adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal rob al-amal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian mudorib. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal. Berikut ini adalah skema dari suku mudharabah dengan penjelasan skema sebagai berikut. Yang pertama, emiten membiayai kegiatan usaha. Lalu yang kedua, setelah proyek dilaksanakan mendapatkan pendapatan atau keuntungan. Yang ketiga, distribusi pendapatan untuk investor dan emiten. Lalu yang keempat, pengembalian modal saat jatuh tempo. Selanjutnya adalah pengertian dari suku salam. Suku salam adalah suku yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk modal dalam akad salam, sehingga barang yang akan disediakan melalui akad salam menjadi milik pemegang suku. Berikut ini adalah skema dari salam dengan penjelasan skema sebagai berikut. Yang pertama, antara pengelola dana dan emiten membuat nota kesepakatan. Lalu yang kedua, pengelola dana menerbitkan suku kepada investor. Lalu investor menyerahkan dana ke pengelola dana, lalu menyerahkan kekuasaan kepada pengelola dana. Yang ketiga, pengelola dana memberikan dana kepada emiten. Yang keempat, emiten memberikan komoditi barang kepada pemilik suku investor. Berikut ini adalah pengertian dari suku musyarakah. Suku musyarakah adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Berikut ini adalah skema dari suku musyarakah dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, kesepakatan untuk suku.
Yang kedua, emiten menerbitkan suku dan investor membiayai kegiatan suku. Yang ketiga, investor menyerahkan segala kekuasaan ke pengelola dana. Yang keempat, emiten mengerjakan proyek, pengelola dana, dan mengatur untuk mengawasi proyek tersebut. Yang kelima, setelah proyek selesai, pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah. Yang keenam, pengembalian modal saat jatuh tempo. Berikut ini adalah pengertian dari suku istisna. Suku istisna adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek atau barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Rukun istisna adalah dalam jual beli istisna terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni pemesan, mustahni, penjual atau pembuat sani, barang atau objek masnu, dan sikat ijab kabul. Berikut ini adalah skema dari istisna dengan penjelasan skema sebagai berikut. Yang pertama ada bersepakat menggunakan akad istisna. Yang kedua, kontraktor memesan aset dan membayarnya. Yang ketiga, emiten memberi sewa lalu menyicil pembayarannya. Yang keempat, pengelola dana menyetorkan hasil sewaan kepada investor. Yang kelima, penyerahan dokumen atau aset dari investor ke emiten. Berikutnya adalah suku murabaha. Suku murabaha adalah suku yang diterbitkan berdasarkan prinsip jual beli. Penertib sertifikat suku adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli komoditi tersebut. Ini adalah skema dari suku murabaha dengan penjelasan skema sebagai berikut. Yang pertama, disepakatinya akad murabaha. Yang kedua, emiten menerbitkan suku dan investor membayar atau membiayai suku. Yang ketiga, pengelola dana membeli barang ke penyediaan alat. Yang keempat, penyerahan barang dan dokumen ke emiten. Yang kelima, emiten membayar cicilan kepada investor. Berikut ini adalah contoh dari suku, yaitu sebagai berikut. Nia adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta yang tertarik membeli suku. Dari kedua jenis suku yang ia ketahui, yaitu suku tabungan dan suku retail, Nia memilih untuk investasi di suku retail. Ia menginvestasikan uangnya pada suku seri ST005 sebesar 10 juta rupiah dengan tenor 2 tahun dan imbal hasil sebesar 7,4% per tahun. Dalam praktiknya, perhitungan imbal hasil atau suku dibayarkan setiap bulan, sehingga untuk menghitung keuntungan Nia per bulan adalah 10 juta rupiah dikali 7,4% sama dengan 740.000 per tahun. Karena pembagian imbal hasil diberikan setiap bulan tepatnya pada tanggal 10, maka 740.000 dibagi 12 adalah 61.667 per bulan. Namun itu masih keuntungan kotor karena dalam suku perlu dibayarkan pajak sebesar 15%, sehingga keuntungan berisi yang diterima Nia setiap bulan adalah sebesar 52.417 per bulan selama 2 tahun, sehingga total dalam 2 tahun adalah sebesar 1.258.000. Berikutnya adalah reksadana syariah. Reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana bagaimana dimaksud dalam UPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah umumnya merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana yang dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Prinsip operasional yang digunakan pada reksadana syariah adalah prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah ini diartikan sebagai sebuah ikatan atau sistem di mana seorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, akad atau perjanjian yang digunakan adalah wakalah atau mewakilkan pengelolaan modal.
Berikut ini adalah skema dari reksadana syariah dengan alur sebagai berikut. Yang pertama itu ada investor menyetor dana kepada manajer investasi. Yang kedua, manajer investasi membuat laporan dengan Bapepam LK-DSN MUI. Yang ketiga, Bapepam LK-DSN MUI mengawasi manajer investasi. Yang keempat, manajer investasi membeli surat berharga ke pasar modal. Yang kelima, pasar modal melakukan jual beli efek ke emiten. Yang keenam, emiten bagi hasil sesuai nisbah. Berikutnya adalah soal nomor 6. Jelaskan akad-akad di asuransi syariah serta penjelasan skema dan contohnya. Asuransi syariah. Menurut Fatwa DSN nomor 21 DSN MUI 10 2001, yaitu asuransi syariah takmin takaful atau takdamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Salah satu upaya solusi yang bisa dilakukan adalah memiliki asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Asuransi dibutuhkan guna perlindungan terhadap harta dan nyawa secara finansial yang risikonya tidak dapat diprediksi. Akad tabaru. Akad tabaru adalah akad antara peserta untuk menanggung resiko bersama dengan prinsip tolong-menolong dan saling melindungi. Tujuan dari kerjasama ini adalah bukan untuk mencari keuntungan, tapi saling menolong. Akad wakalah bil ujroh ini bertujuan untuk mengatur pemberian kuasa nasabah kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dengan imbalan berupa ujroh, biaya pengelolaan. Berikutnya adalah akad mudharabah. Akad mudharabah adalah mengatur bagi hasil investasi kumpulan dana tabaru untuk peserta. Pembagian tersebut tidak boleh mengandung perjudian, riba, dan ketidakpastian. Pelaksanaannya juga transparan dan nasabah mengetahui detail hasil investasi yang dibagikan. Berikut ini adalah pengertian dari akad mudharabah musyarakah. Akad mudharabah musyarakah adalah akad tijaroh yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabaru dan atau dana investasi peserta yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil nisbah yang besarnya ditentukan beralaskan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. Berikutnya adalah akad musyarakah. Akad musyarakah dalam asuransi syariah ini dapat terjadi antara peserta sebagai pemilik modal finansial dengan perusahaan asuransi syariah sebagai pemilik modal non-finansial dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana. Perjanjian kerjasama dengan prinsip musyarakah ini dapat terjadi antara lembaga atau perusahaan lain, baik lembaga keuangan maupun lembaga non-keuangan dengan perusahaan asuransi atau atas perusahaan asuransi, di mana perusahaan tersebut saling menanggung resiko dan perusahaan asuransi memberikan manfaat asuransi berupa perlindungan. Akad asuransi adalah kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi dengan visi menolong anggota lain yang terkena musibah. Uang iuran peserta bakal disimpan dan digunakan untuk membayar klaim peserta yang sedang membutuhkan. Peran perusahaan asuransi dalam sistem ini hanyalah sebagai pengelola uang kumpulan milik nasabah. Namun perusahaan mengelola asuransi berhak mendapatkan biaya pengelolaan dan bonus jika terjadi untung dalam pengelola uangnya. Berikutnya adalah pihak yang mendapat keuntungan investasi maupun menanggung risiko yang timbul adalah seluruh peserta. Oleh sebab itulah asuransi yang sesuai hukum Islam disebut dengan produk gotong royong. Asuransi yang sesuai dengan hukum Islam wajib menyetor dana tabaru, yaitu dana yang bakal digunakan untuk santunan kepada peserta asuransi lain yang terkena musibah. Apabila setelah masa pembayaran klaim
asuransi cadangan teknis masih tersisa dana, maka peserta berhak mendapatkan bagian dari kelebihan tersebut. Jika ada peserta yang ingin keluar karena tidak sanggup membayar premi, dia bakal tetap mendapatkan premi yang sebelumnya telah ia bayarkan. Berikut ini adalah contoh dari asuransi syariah, yaitu Manulif. Manulif memiliki produk asuransi kesehatan syariah yang bernama Berkah Savelink. Asuransi kesehatan dan jiwa dari Manulif ini merupakan salah satu produk investasi berbasis syariah bagi nasabah individu dengan keunggulan penambahan nilai polis bagi ahli warisnya. Adapun manfaat bertanggung yang diberikan meliputi yang pertama, santunan meninggal dunia 100% UP ditambah nilai polis yang terbentuk. Yang kedua, manfaat akhir asuransi yaitu nilai polis yang terbentuk. Yang ketiga, menerapkan sistem tolong-menolong dengan potensi mendapatkan surplus underwriting.